Terakhir erupsi terjadi setengah abad lalu, dentuman Gunung Agung sontak gelapkan langit Pulau Dewata. Suhu bumi turun dan rangkaian proses ini berlangsung hingga setahun. Sebetulnya seperti apa peristiwa ini diingat oleh warga yang mengalaminya? Dan kira-kira apa prediksinya jika Gunung Agung kembali erupsi? Berikut adalah penelusuran saya di lereng tertinggi di Pulau Dewata. Kembali menggeliat setelah 54 tahun tertidur cukup lelap. Aktivitas Gunung Agung terus meningkat. Hingga jelang akhir pekan ini misalnya per 6 jam terjadi rata-rata 170 gempa. Bukan hanya di lereng, getaran terasa hingga kawasan di sisi pulau yang berbeda. Rekahan kawahnya pun kian melebar. Tanda-tanda gunung siap muntahkan isi perutnya. Iya, sejak ditetapkan berstatus awas pada tanggal 22 September lalu, memang kondisi dan juga aktivitas yang terjadi di Gunung Agung selalu dipantau. Apalagi dengan bertambahnya intensitas gempa dengan kekuatan yang cukup besar. Sering sekali terjadi di Pulau Bali, apalagi gempa ini pun terasa hingga ke bagian selatan Bali yaitu Kuta hingga ke Nusa Dua. Semua aktivitas Gunung Agung sangat penting untuk dipantau untuk mengetahui kapan kira-kira terjadi erupsi pada gunung berapi ini. Sakral, masyarakat Hindu Bali percaya Gunung Agung merupakan tempat bersemayamnya para Batara. Juga dahsyat, di balik tenangnya sejarah mencatat letusan terakhir puncak vulkanik ini 10 kali lebih besar dibandingkan erupsi Merapi 2010 silam. Tipenya eksplosif dan efusif. Dengan kata lain, kawah Gunung Agung akan lontarkan sekaligus alirkan berbagai material vulkanik. Mengantisipasi sejak berstatus awas, gunung dipantau intensif 24 jam setiap hari. Ya, untuk mengetahui lebih detailnya mengenai prediksi letusan dan juga karakter dari Gunung Agung ini, sekarang saya sudah bersama dengan Pak Kasbani sebagai Kepala PVMBG. Baik, Pak Kasbani, ini kan di tahun 1808 sampai dengan 1963 sudah 4 kali Gunung Agung mengalami erupsi. Nah, untuk Gunung Agung sendiri, apakah ada karakter tersendiri untuk gunung ini, Pak? Ya, kita berdasarkan sejarahnya ya, kita akan punya Gunung Agung itu kan 4 kali meletus ya. Kita tadi disebutkan 1808, 1821 ya, 1843 dan yang terakhir adalah 63. Jadi yang terakhir adalah 120 tahun. Untuk rentangnya Pak, rentang waktu dan juga tahapan-tahapan yang dialami Gunung Agung saat ini untuk letusan kali ini, apakah sama dengan 1963? Ya, bisa aja ini langsung sekaligus ya gitu ya. Nah, makanya di dalam fase level awas ini, level 4 ini memang bukan sebaiknya kita jangan himbau itu sudah berada di luar zona bahaya. Maret 1963 berjeda 120 tahun dari peristiwa sebelumnya, Gunung Agung meletus hebat. Erupsi terjadi sekitar 2 bulan sejak awal gunung berikan tanda-tanda. Langit siang berubah gelap. Suhu bumi turun hampir setengah derajat Celcius. Sebagian besar dari ribuan korban jatuh terlahap awan panas. Warga yang mengalami mengingat jelas setiap detail dari peristiwa ini. Meletus terus Pak, bener. Angkat yang ngungsi iki, angin margi, si gumine Pak Sumarno iki. Ampun aman ikut yang mau mulai tiang kesimpar. Dan wenten ngawali yang tiang mulai ampun aman itu. Perkiraan tiang 1 tahun. Prediksinya jika Gunung Agung kembali erupsi, 27 desa terdampak langsung. Puluhan ribu jiwa terancam keselamatannya. Meminimalkan dampaknya, pemerintah telah tetapkan kawasan rawan bencana. Zona hingga 12 km disterilkan. Total kini sudah lebih dari 140 ribu penghuni lereng mengungsi. Warga di seluruh bagian Pulau Dewata pun diimbau waspada. Semua bersiap dan terus panjatkan harap, sembari menanti babak baru menara berapi ini. Iya, dengan ketinggian 3.142 meter di atas permukaan laut, Gunung Agung disebut sebagai Menara Suci Pulau Dewata. Jika nantinya terjadi erupsi pada gunung ini, salah satu wilayah yang terdampak paling parah adalah di Kecamatan Kubu yang ada di Karangasem ini. Dilihat dari tahun 1963, saat terjadi letusan di Gunung Agung pun, kawasan ini dilalui oleh lava, lahar dingin, dan juga debu vulkanik. Nah, hingga saat ini, warga masyarakat yang ada di sekitar sini pun sudah mengungsi sekitar 90%. Namun Badan Penanggulangan Bencana Daerah Bali pun terus memberikan himbauan kepada masyarakat Bali agar masyarakat yang tinggal di atas radius 12 km dari puncak Gunung Agung untuk segera mencari tempat yang aman.
Selain itu pula nantinya debu vulkanik pun diprediksi akan memenuhi daerah di kawasan Pulau Dewata Bali ini. Karena itu jika Anda berpergian jangan lupa untuk membawa masker dan juga menutup rapat pintu dan jendela Anda. Satu lagi jangan lupa juga untuk berdoa memohon keselamatan. Gita Natalia, Ani Setiawan melaporkan untuk NET. Udah selesai kan nontonnya? Nah, jadi jangan lupa buat like, komen, dan subscribe ya.